oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Haleluya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sambil menari, katakan Tuhan memberi. Mari bergoyang bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia memberikan nyanyian baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi naikkan pujian ini, katakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, amin. Untuk memuji, mari kita bersyukur karena kebaikan-Nya dalam hidup kita, amin. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan kanan kirimu, Yesus cinta kamu, amin. Yesus cinta semuanya. Katakan kepada anggota keluarga kita, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Sekali lagi katakan Yesus cinta saya, katakan Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta kamu. Terima kasih Tuhan. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Di nama Tuhan. Haleluya, shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita bersyukur, kita boleh bersuka cita bersama-sama. Nah, hari ini kita masuk dalam minggu yang kedua di bulan Maret di tanggal 14 hari ini dengan tema menjadi saksi Kristus. Kita percaya dimanapun kita berada, kita terus menjadi berkat, kita terus menjadi saksinya dan siap diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya dan mau menjadi saksi Kristus, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Kita nyanyikan pujian ini, mari bersinar bagi Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Katakan, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, karya
salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas Tuhan. Haleluya. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa. Angkat kedua tangan kita sama-sama katakan. Semesta memuja. Hati kami menyembahmu ya Tuhan. Hatiku menyembah. Mari melompat bersama Tuhan katakan. Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang, memuliakan namamu Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Karya salibmu membukakan anugerah dan kasih setiamu mengikut setiap kami Tuhan. Tiada terbatas dalam hidup kami. Haleluya. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa. Katakan. Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa Tuhan. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Biar musik memuji Tuhan saat ini. Kemanapun kami melangkah, biarlah kasih-Mu dan anugerah-Mu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Dia. Come on. Haleluya. Mari antusias memuji Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan kita katakan. Semesta memuja. Hati kami menyembah Tuhan. Hatiku menyembah. Mari melompat bagi Tuhan. Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa Tuhan. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan. Sekali lagi katakan. Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalam, dahsyat dan perkasa Tuhan. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Woo. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya rohnya ada di dalam hidup kita, amin. Dan biarlah itu menyala-nyala dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Woo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siap-siap. Sama-sama kita katakan biarlah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu. Amin.
kerajaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, mari fokus kepada Dia. Come on. Haleluya. Sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu. Haleluya. Ayo lebih lagi katakan, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah, haleluya. Sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi katakan, layanilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi sorak haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita saat ini saudara. Masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari angkat suara kita, angkat hati kita. Mari masuk lebih dalam lagi. Sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menjadi saksimu Tuhan. Pakai kami ya Aba lebih lagi. Menjadi duta kerajaan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari angkat suara kita, angkat hati kita, katakan, Tuhan ini tugas kami. Sama-sama katakan, Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Amin Tuhan. Karunialah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, angkat suaramu. Yes. Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Biar kami menjadi saksimu Tuhan. Haleluya. Berikan rohmu, berikan belas kasihan bagi setiap kami. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Tuhan ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Berikan pada kami, amin, hati yang mengasihi. Terima kasih Yesus.
menjadi alat yang tersesat, hati kami seperti hatimu, seperti hatimu, sama-sama kita katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. amin Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani, Menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan hati. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, Tuhan ini tugas kami ya Abang. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Harulah Tuhan, Taruhlah roh yang rela melayani, makasih Tuhan. menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Mari pakai kami Tuhan. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi cuma Tuhan angkat suaramu katakan, Tuhan, ini tugas kami, amin Tuhan. Beri keberanian Tuhan. keberanian bagi kami. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi katakan, Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Dimanapun Engkau menempatkan kami, biarlah firman-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Menyelesaikan amanat agung Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, berikan kami keberanian, berikan kami Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami siap mendengar isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Setiap hari, Anda akan selalu bertemu dengan orang-orang di sekitar Anda. Entah itu orang-orang yang Anda kenal, ataupun orang-orang baru yang akan Anda jumpai. Apakah Anda pernah berpikir bahwa orang-orang yang akan Anda jumpai akan merasa beruntung karena telah bertemu dengan Anda? Apakah ketika mereka mengenal Anda, hubungan mereka dengan Tuhan diperbaiki atau bahkan menjadi lebih maju? Bisa saja pertemuan Anda disengaja atau tidak disengaja, tapi yang perlu Anda ketahui adalah semuanya itu atas seizin dari Tuhan. Mungkin saja pertemuan Anda tidak lama, tapi ketika mengenal Anda, mereka dapat melihat kasih Kristus dan mereka menemukan solusi untuk permasalahan mereka. Anda memiliki kuasa untuk meringankan beban seseorang ketika mereka merasa lemah dan letih untuk melanjutkan kehidupan. Anda memiliki kuasa untuk menyegarkan kehidupan mereka dan membuat mereka kembali bangkit untuk menghadapi raksasa-raksasa di hadapan mereka. Tujuan utama dari pertemuan ilahi adalah ketika mereka bertemu dengan Anda, mereka sadar akan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka sadar akan kasih karunia dan kasih Allah yang ada di dalam kehidupan Anda. Untuk menjadi berkat bukanlah perkara yang mudah. Akan ada banyak pengorbanan atau mungkin bahkan air mata. Tetapi kalau doa Anda sehari-hari adalah untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, pastilah Tuhan memampukan Anda. Allah menghadirkan Anda untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Temukanlah orang-orang itu yang membutuhkan pertolongan Anda dan hadirkanlah Kristus dalam kehidupan mereka. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama sedang beribadah secara online bersama dengan saya, Pendeta Dr. Yabes Marbun. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Gereja Oikos Bogor, Bapak Pendeta Adrian Krisdianto. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Baik, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari ayat Alkitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ke-8 saya akan bacakan bagi kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Dari perikop yang kita baca, dari ayat yang kita baca hari ini, ya ada beberapa hal yang kita perlu ketahui bahwa menurut literatur orang-orang Yahudi, ya, mereka memiliki harapan bahwa Yerusalem yang merupakan kota suci bagi mereka, bahkan mungkin Israel secara lebih luas lagi, mereka mengharapkan bahwa ada terjadi satu pemulihan, ya, karena mereka percaya Israel atau Yerusalem itu merupakan a place of great blessing. Ya, tempat yang sangat luar biasa, pusat dari kesucian bagi mereka. Sehingga itu menjadi perhatian penting bagi mereka. Dan mereka terus berdoa agar tempat mereka, Yerusalem, Israel, Bait Allah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jadi itu yang menjadi doa mereka setiap hari. Kalau saudara pergi ke tembok ratapan saudara, di mana Bait Allah didirikan yang sudah hancur, mereka di sana berdoa bagaimana Bait Allah dipulihkan, bagaimana Bait Allah dibangkitkan, bagaimana Bait Allah dibangun kembali. Itu yang menjadi fokus mereka. Ya, itu yang menjadi harapan mereka. Ya, makanya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, nanti kita lihat apa yang menjadi mau mereka dengan apa yang menjadi maunya Tuhan itu ternyata berbeda. Apa yang menjadi harapan mereka dan apa yang menjadi harapan Tuhan itu berbeda. Fakta penting yang kedua yang kita perlu ketahui bahwa pencurahan Roh Allah ke atas umatnya dalam konteks literatur orang Yahudi, dalam konteks pemahaman orang Yahudi,
ya, mereka yakini kedatangan Roh Kudus itu untuk memulihkan Israel. Ya, momen Pentakosta ya di loteng yang kita tahu, mereka harapkan itu merupakan satu momen di mana Tuhan memulihkan Israel. Jadi lagi-lagi mereka mengharapkan Israel dipulihkan, Israel dipulihkan. Ya. Dan bukan hanya itu, ya, fakta penting yang ketiga, itu secara umum orang Israel. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga dalam Kisah pasal 1 ayat yang keempat, di situ dicatat oleh Lukas bahwa murid-muridnya memiliki dasar pengetahuan, memiliki pemahaman bahwa pencurahan Roh Kudus itu merupakan satu cara Tuhan untuk memulihkan kerajaan Israel bagi mereka. Ya, makanya mereka berpikir ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kasih pesan kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena mereka percaya akan ada terjadi pemulihan bagi Yerusalem. Ya, sehingga murid menyangka bahwa Yesus juga datang untuk memulihkan Yerusalem. Nah, saudara, dalam pemikiran mereka, semuanya apa yang Tuhan lakukan itu untuk pemulihan kerajaan Israel. Makanya di Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-6 mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah saudara, jadi kalau saya katakan murid-muridnya terkecoh. Sebab di dalam pikiran mereka kehadiran Roh Kudus berbicara tentang pemulihan Israel secara fisik ya, secara sebuah bangsa. Makanya di ayat 7 Tuhan bilang begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah jadi apa yang diharapkan oleh murid-murid pada saat itu, apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel pada saat itu, supaya kerajaan Israel dipulihkan, supaya kerajaan Israel itu dikembalikan sebagaimana semulanya. Itu pikiran mereka. Ternyata saudara, di dalam pikiran Tuhan bukan itu. Makanya Tuhan bilang, engkau gak perlu tahu masa dan waktu yang sudah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan dilanjutkan di ayat 8. Ini merupakan satu fokus, ya, satu fokus yang Yesus mau tekankan kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ternyata ada satu perbedaan di dalam pikiran Yesus dengan murid-murid. Murid-murid berpikir bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Roh Kudus lakukan itu untuk memulihkan kerajaan Israel. Tetapi dalam pikiran Yesus berbeda. Justru ketika Roh Kudus datang, ketika Yesus datang, itu sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksi. Bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di seluruh Yudea, bahkan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jangan terkecoh. Ternyata yang Yesus maksudkan adalah membangun kerajaannya, bukan memulihkan kerajaan Israel. Nah saudara, itu konteks ayat yang kita baca dalam Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ya. Nah jadi pikiran orang Israel itu mau memulihkan kerajaan Israel. Tapi dalam pikiran Tuhan enggak, mau memulihkan kerajaannya. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan Israel. Kerajaan Allah itu berbicara tentang bagaimana Allah hadir bertata, bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh bumi ini, di seluruh dunia ini. Dia sedang membangun kerajaannya. Nah, oleh sebab itu, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus ingin memulihkan dan membangun kerajaannya sampai ke ujung bumi. Sehingga semua orang mengaku bahwa dia adalah raja satu-satunya. Sehingga semua orang sampai ke ujung bumi ini mengaku bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, murid-murid pada saat itu hanya fokus kepada Yerusalem, fokus kepada Bait Allah, fokus kepada Yerusalem. Padahal Yesus memiliki satu pikiran yang lebih luas dari pemikiran murid-murid pada saat itu.
Yesus sedang mempersiapkan murid-murid menjadi saksi untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus dipersiapkan untuk menjadi saksi untuk memberitakan Injil kerajaan sampai ke ujung bumi. Makanya Yesus memanggil murid-muridnya waktu dia bertemu dengan muridnya, "Aku akan menjadikan kau dari penjala ikan menjadi penjala manusia." Itu yang menjadi fokus. Sehingga saudara, ini juga kita bisa pahami bahwa ternyata fokus dari Tuhan adalah menjadikan kita menjadi saksi. Bukan hanya murid-murid para rasul, tapi kita semua yang mendengarkan khotbah ini pada pagi hari ini. Jemaat Gereja Oikos Bogor, biarlah kita memahami bahwa menjadi saksi Kristus itulah keinginan dan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mikirin diri sendiri sama seperti murid-murid. Jangan kita cuma mikirin kebutuhan kita sama seperti murid-murid. Mereka cuma mikirin gimana caranya kerajaan Israel kembali. Mereka cuma berpikir bagaimana Yerusalem bisa dipulihkan. Padahal Tuhan berpikir sampai ke ujung bumi. Nah, terkadang ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita cuma mikirin diri sendiri. Ya mohon maaf nih, kita cuma mikirin keluarga kita sendiri. Kita cuma mikirin kepentingan diri kita sendiri. Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Tuhan mau kita menjadi saksinya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan hanya untuk keluarga. Bahkan untuk semua orang. Jadi hal yang terpenting bagi Yesus adalah menjadikan murid-muridnya menjadi saksi Kristus. Kenapa seperti itu? Kenapa? Itu yang benar-benar difokuskan oleh Yesus. Karena yang pertama, karena keselamatan umat manusia itu adalah kerinduan Tuhan. Dia tidak mau hanya Yerusalem saja dipulihkan, tapi seluruh umat manusia. Makanya butuh saksi. Kenapa harus saksi? Ketika Yesus hidup di dunia ini, banyak hal yang dia lakukan. Bahkan ketika kematiannya di kayu salib, yang merupakan satu-satunya jalan penebusan akan dosa manusia, menyelamatkan manusia dari dosa, rasul-rasul yang melihat dia disalib menjadi saksi Kristus. Dan mereka akan menyaksikan kepada semua orang bahwa ada satu nama yang telah mati di kayu salib menjadi korban keselamatan bagi semua orang. Ini yang disebut saksi Kristus. Nah, makanya Yesus mempersiapkan murid-murid untuk menjadi saksinya. Supaya apa? Supaya semua orang diselamatkan. Firman Tuhan berkata, "Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Artinya orang yang diselamatkan, orang yang percaya kepada Yesus. Nah, gimana caranya orang percaya kepada Yesus? Harus ada saksi-saksi yang memberitakan hal itu. Bahwa dialah satu-satunya keselamatan. Saudara, mohon maaf. Jangan banggalah ketika kita sudah diselamatkan. Hanya sampai di situ aja, jangan bangga. Tapi biarlah kita bermegah seperti kata Paulus. Ketika kita sudah menyampaikan berita Injil itu. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi juga kita menjadi saksi keselamatan itu. Kita menjadi saksi bagi orang lain bahwa Kristus mampu menyelamatkan dia. Kita tidak akan bisa menjadi saksi kalau kita mikirin diri sendiri. Tuhan Yesus tidak mikirin diri sendiri. Yang dia pikirkan adalah, yang dia rindukan adalah bagaimana semua manusia diselamatkan. Gimana caranya? Ya butuh saksi. Butuh saya dan saudara untuk menyaksikan kasih Kristus. Sehingga orang yang belum percaya, mereka menjadi percaya. Orang yang lemah, mereka dikuatkan. Orang yang mau meninggalkan Tuhan, mereka tidak jadi meninggalkan Tuhan. Perlu saksi untuk itu. Saudara, saya tahu kita semua punya masalah. Kita semua punya problem. Kadang-kadang kita juga berkata, Tuhan boro-boro mikirin orang lain. Boro-boro mikirin keselamatan orang lain. Aku aja udah seperti telur di ujung tanduk. Susah. Payah. Ya, udah selamatkan diri masing-masing dulu dah. No. Kerinduan Tuhan, semua umat manusia diselamatkan. Makanya saudara, dia katakan di Kisah 1 ayat 8. Maka kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kita menyaksikan dia. Kita memberitakan dia. Sehingga setiap orang yang mendengarnya menjadi percaya. Dan mereka diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan yang kedua.
Kenapa saudara menjadi saksi Kristus itu penting bagi dia? Karena kesaksian mengenai kehidupan Kristus merupakan cara satu-satunya sebagai gaya hidup yang berkenan kepada dia. Alkitab berkata, hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kita orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan, kita orang-orang yang sudah melayani, bahkan kita orang yang sudah menjadi Kristen, kita juga harus menyaksikan tentang kehidupan dia. Bagaimana dia hidup di dunia ini, tidak melakukan dosa, mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melakukan firman. Itu kita saksikan. Sehingga setiap orang yang mendengarnya, mereka mengikuti teladan Yesus. Bahkan Yesus juga berkata, ikutlah teladanku. Nah, perlu ada orang yang menyaksikan itu, saudara. Siapa? Saya dan saudara. Kita saksikan bagaimana Yesus hidup di dunia ini. Bagaimana dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan bagaimana dia mengorbankan hidupnya supaya saya dan saudara selamat. Itu perlu disaksikan. Sehingga orang mengikuti teladannya. Oh iya. Kita mengikuti teladan Yesus. Yesus hidup tanpa dosa. Walaupun ya ada satu statement berkata, ya Pak, mana ada manusia yang tidak berdosa. I know. Saya tahu. Tapi firman Tuhan berkata, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika kita komitmen, ketika kita berjanji untuk hidup sama seperti dia ketika hidup, saya yakin dan percaya, itu adalah gaya hidup yang berkenan. Namun perlu ada yang menyaksikan. Biarlah kehidupan Kristus itu terpancar melalui kehidupan kita. Ya. Biarlah kehidupan Kristus itu terpancar dan semua orang bisa merasakan kehadiran melalui kehidupan kita. Itu yang disebut saksi Kristus. Setiap orang yang ketemu kita merasakan, wah, dia merasakan kasih Kristus dalam hidup kita. Jangan sampai setiap orang yang ketemu kita pusing dia. Yang tadinya nggak ada masalah, ketemu kita jadi masalah. Jangan, saudara. Ketika kita menjadi saksi Kristus, kita harus menjadi teladan Yesus. Karena Yesus hidup, Kristus hidup dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang kita pancarkan. Saudara, kalau saudara ingat, saudara pernah nonton film The Passion of the Christ. Di mana Yesus ada, di situ terjadi mukjizat. Di mana Yesus ada, di situ terjadi pemulihan. Di mana Yesus ada, di situ orang dosanya diampuni. Sekarang saya mau tanya, jawab dalam hati. Di mana Yesus sekarang? Yesus ada dalam hati kita. Dia hidup di dalam kita. Melalui Roh Kudus dia hidup dalam kita. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, berarti kita harus melakukan apa yang pernah Yesus lakukan. Bisa nggak? Bisa. Yesus mengakui, Yesus katakan dalam firman Tuhan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan. Saudara, jadilah saksi Kristus yang nyata. Jadilah saksi Kristus yang benar-benar bisa dirasakan. Bukan hanya retorika. Saksi hidup. Bukan hanya saksi kata-kata. Kita menjadi teladan Kristus sehingga orang melihat kita. Wow, dia merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan saudara jangan khawatir. Kita akan diperlengkapi dengan kuasa. Ingat, Kisah 1 ayat 8 tadi berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kata kuasa di situ dari bahasa Yunaninya dunamis. Dunamis itu saudara artinya power, mighty, strength. Ya kalau bahasa Indonesia saudara saya terjemahkan maknanya. Sesuatu yang tidak ada yang bisa bendung saudara. Itu yang diberikan kepada kita. Saudara mohon maaf nih. Jangan terkecoh, jangan salah sangka. Kadang-kadang kita minta kuasa. Tuhan berikan aku kuasa, berikan aku karunia. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Berikan aku kuasa untuk merealisasikan keinginan kita. No. Firman Tuhan berkata dalam Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara, jangan terkecoh. Kalau saudara mau menerima kuasa, saudara harus komitmen dulu mau jadi saksi Kristus. Jemaat Gereja Oikos Bogor, biarlah kita semua mau menjadi saksi Kristus. Supaya kuasa itu kita terima. Supaya kekuatan itu kita terima. Dan kuasa ini bukan hanya berbicara tentang kekuatan, enggak. Tapi ini berbicara tentang keberanian juga. Ini berbicara tentang hikmat juga. Enggak ada yang bisa bendung. Nah oleh sebab itu, marilah kita menjadi saksi Kristus.
Sekarang gimana caranya supaya kita benar-benar bisa menjadi saksi Kristus? Gampang. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Kasihi jiwa-jiwa. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus. Kita tidak akan bisa mengharapkan keselamatan orang lain kalau kita tidak mengasihi dia. Kalau saudara masih mikirin diri sendiri, saudara tidak akan bisa jadi saksi Kristus. Karena saya harus akui, menjadi saksi Kristus itu tidak gampang. Menjadi saksi Kristus itu adalah menunjukkan kehidupan Kristus bagi orang lain. Dan saya mau katakan, sama seperti Kristus itu bukan hanya enak aja. Karena ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus. Pertanyaannya mau seperti Yesus yang mana? Kadang-kadang ya orang-orang lebih suka mau seperti Yesus yang waktu lakukan mukjizat, kasih makan 5.000 orang. Mau nggak seperti Yesus? Yang dia dihina, yang dia dihianati, tapi tidak membalas. Kalau saya bahasakan, mau nggak seperti Yesus yang menderita? Kita mesti siap. Tapi percayalah, kalau kita siap, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sama seperti Yesus. Ketika dia mati di kayu salib mengorbankan dirinya, dia dimuliakan oleh Bapa. Nah, kita tidak akan bisa melakukan itu kalau kita tidak mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami mengasihi jiwa-jiwa. Kami mengasihi saudara-saudara kami. Bukan hanya kita mengasihi diri sendiri. Kualitas mengasihi diri sendiri harus sama dengan kualitas kita mengasihi orang lain. Kualitas kita mengasihi Tuhan, kualitasnya harus sama dengan kita mengasihi orang lain. Dengan kita mengasihi, kita bisa jadi saksi. Kalau tidak mengasihi, kita akan cuek. Ngapain? Buang-buang waktu aja. Ngapain? Buang-buang duit aja. Nggak bisa, saudara. Jadi kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Jangan mikirin diri sendiri. Saya pernah bikin quote di medsos saya, saudara. Saya bilang begini. Cara paling gampang untuk masuk neraka adalah cuek sama orang lain. Oh iya, saudara. Makanya saudara, jemaat gereja Oikos dimanapun saudara berada hari ini, mari mengasihi. Kasihi sesamamu. Mengasihi istri itu biasa dan wajib. Mengasihi anak itu biasa dan wajib. Tapi kalau saudara mengasihi orang lain yang mungkin tidak dekat dengan kau, mungkin tidak kau kenal, itu luar biasa. Hari ini saya mengajak kita dan menantang kita semua. Coba pikirkan satu orang yang belum menerima Kristus, yang kita kenal. Mari kita menjadi saksi Kristus buat dia. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Kita mau dia diselamatkan. Kita mau dia masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan kita. Jangan cuma kita aja sendiri. Ya kan? Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu belum selamat, kita tinggalin. Bye-bye. No, saudara. Sama seperti Yesus, dia mengasihi jiwa-jiwa. Kita pun demikian. Gimana caranya supaya kita menjadi saksi Kristus? Kasihi jiwa-jiwa. Kasihi jiwa-jiwa. Sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Susah ya? Iya, memang susah. Ini butuh komitmen. Direpotin orang lain tuh, aduh. Males banget ya, apalagi kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Aduh sorry deh, ini kita ngurus diri masing-masing dulu deh. Itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Tapi saya yakin dan percaya saudara yang mendengarkan khotbah ini pada hari ini. Kita dibaharui, kita diingatkan, kita dinasihati. Supaya kita mulai mengasihi orang lain. Kita mulai mengasihi saudara-saudara kita. Khususnya mereka yang belum percaya. Kita mulai mengasihi mereka yang masih di luar kekristenan. Kita mulai mengasihi mereka yang masih dalam hidup dalam dosa. Mari. Dengan mengasihi, kita mampu menjadi saksi Kristus. Dengan mengasihi, kita mampu menjadi teladan Kristus bagi kehidupan. Walaupun ini tidak gampang, saudara. Tapi saya yakin, dengan komitmen, kita bisa melakukannya. Walaupun ini gak gampang. Tapi percayalah, kuasa dunamis yang Tuhan kasih itu memampukan kita dengan keberanian. Dunamis yang dia berikan itu memampukan kita untuk melakukan tanpa ada hambatan. Yang penting mau. Yang penting mau. Yang kedua, gimana kita supaya menjadi saksi Kristus? Mau berkorban. Bukan hanya mengasihi sesama, tapi juga mau berkorban. Karena saudara, poin 1 tadi, mengasihi sesama.
Implementasinya adalah poin 2, mau berkorban. Di Alkitab saya menemukan satu teks yang benar-benar konkret ngomong tentang cinta atau kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia mengasihi kita, dia mengorbankan anaknya. Nah yang kedua, kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak mau hidup berkorban. Yang namanya berkorban itu, saudara, berikan yang terbaik. Kalau yang biasa aja itu bukan berkorban namanya. Itu ya iseng-iseng, saudara. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mohon maaf, saudara, kalau kita belum pernah mengorbankan hidup kita untuk Tuhan, kita belum pernah menjalankan ibadah yang sejati. Gimana caranya supaya kita berkorban? Yang pertama, saudara, kita mesti buka hati dulu kepada Roh Kudus. Kita tidak menganggap hidup kita ini menjadi milik kita lagi. Tapi kita berkata, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Biarkan Dia bekerja dalam hidup kita, saudara. Dan saya yakin, saudara, Roh Kudus akan memampukan kita berkorban. Walaupun sampai sakit, saudara. Walaupun kita harus memberikan waktu kita bagi orang lain, uang kita bagi orang lain. Susah ya jadi saksi ya. Susah, saudara. Waktu saya mendapat tema ini dari Bapak Gembala kita, ya, Pak Adrian, saudara. Wah, saya sangat exciting sekali menyampaikan firman Tuhan ini. Karena apa, saudara? Karena gak gampang. Gak gampang. Beberapa minggu lalu, saudara, saya diizinkan Tuhan terkena COVID-19. Gak gampang buat saya untuk mengucap syukur. Saya pergi ke Surabaya untuk melayani, ya, memberkati pemberkatan nikah. Tiba-tiba waktu mau balik ke Jakarta, saya terkena COVID. Saya berpikir, Tuhan, saya kan melayani di sana. Kok kena COVID? Mana perlindungannya? Hamba Tuhan loh, saudara. Masih bisa ngomong begitu. Ya kalau lagi kalap, saudara, COVID loh ini, bukan flu. Ya, bukan penyakit paru, COVID, saudara. Ya. Pasti semua orang juga gentar kalau kena COVID. Tapi waktu itu firman Tuhan ini mengingatkan saya. Anakku, aku mengizinkan kau terkena COVID supaya engkau menjadi saksiku. Wow. Sekarang saya berani berkata, saudara. Jangan takut. Apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Bahkan ketika COVID pun, saudara, tetap sukacita. Pak, nggak bisa sukacita, minimal jangan takut. Dulu, saudara, pertama kali pandemi, setiap kali saya khotbah, jangan takut terhadap COVID. Ya walaupun tetap harus jaga protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, cuci muka, itu harus dilakukan. Tapi kita juga tidak takut. Karena kita tahu bahwa perlindungan Roh Kudus juga nyata dalam kehidupan kita. Hati saya berkata, lu belum ngalamin. Lu belum ngalamin, gak mungkin. Gak valid omongannya. Tapi ketika saya sudah ngalamin, saya gak takut berkata, saudara, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya ngerti sekarang, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya saya bisa menjadi saksi Kristus. Dan saya hari ini menyaksikan kepada saudara. Saya ditolong oleh Tuhan. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, saya akan menyaksikan bahwa Engkau menolong saya. Nah itu, saudara. Nah ini adalah sebuah komitmen yang harus kita kerjakan. Menjadi saksi Kristus memang tidak gampang. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengasihi. Yang kedua, kita harus mau berkorban. Supaya semua orang diselamatkan. Kita jangan seperti orang murid-murid Yesus. Mereka cuma mikir gimana Israel dipulihkan kerajaannya. Mereka cuma mikir bagaimana bait Allah dibangun kembali. Dalam pikiran Yesus, bukan hanya Israel, tapi semua orang diselamatkan. Biarlah kita juga memiliki pemikiran yang sama. Biarlah kita memiliki pemikiran yang sama seperti apa yang Yesus pikirkan. Supaya semua orang diselamatkan. Biarlah kita sama-sama memiliki hati mengasihi jiwa-jiwa.
sehingga kita mau dan mampu untuk berkorban bagi Kristus. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita semua mau menjadi saksi Kristus. Amin saudara. Coba mungkin katakan sama samping kiri kananmu, kalau ada seorang sebelahmu saudara mau jadi saksi Kristus. Atau mungkin ketika engkau melihat layar ini saudara, layar handphone, layar televisi, katakan pada layar itu, mau menjadi saksi Kristus. Haleluya. Walaupun tidak gampang, tapi saya yakin bisa saudara. Yang penting kita komitmen, dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Dan kita menjadi saksi Kristus. Dan saya percaya mahkota kemuliaan sudah tersedia bagi kita. Mahkota kemuliaan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu menjadi hak milik kita saudara. Tuhan berkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini di ibadah online Gereja Oikos Bogor. Kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Nasihat firman-Mu supaya mengajak kami semua menjadi saksi Kristus. Karena kami yakin dan percaya di dalam pikiran-Mu semua orang harus diselamatkan. Dan kami juga seperti itu Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi jiwa-jiwa. Dan mampukan kami untuk berkorban. Sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu. Bukan hanya di keluarga kami. Tapi di lingkungan kami. Bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Yabes Marbun MTH. Di mana kita belajar firman Tuhan hari ini tentang menjadi saksi Kristus. Kita percaya biar ini menjadikan tugas kita semua, bahkan menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai umat tebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini lawatan yang luar biasa buat kami. Untuk kami mengerti akan panggilan kami menjadi umat tebusan-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada Bapa. Biar kami mau terus menghidupi firman-Mu ini Bapa. Di dalam kami membangun rumah tangga kami Tuhan. Keluarga kami, mendidik anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, kuliah kami Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kami kerjakan di muka bumi ini Bapa. Biar kami terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Untuk semakin banyak orang diselamatkan Bapa. Dan kami memuridkan banyak orang lagi Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran dan keagungan Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Berkati terus Indonesia Tuhan. Dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Yang membuat Indonesia makin menjadi lebih baik lagi, bahkan lebih maju lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintah Indonesia bisa mengatasi pandemi Corona ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Sehingga kami akan melihat banyak orang di Indonesia Tuhan, mereka akan mengalami kehidupan yang terus di dalam perlindungan-Mu Bapa. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah buat kami semua yang tinggal di Indonesia Tuhan. Dan kami melihat Indonesia juga akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Dan terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus telah memberikan kehidupannya kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan dan menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup kita. Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus ibadah online bersama Gereja Ikos Bogor setiap minggunya. Dan dapatkan makanan-makanan rohani yang menguatkan iman kita dan menjadikan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Haleluya. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.